Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bagja Solihin. Saya Zaidan Sulfa. Saya Desiana Dwi Setiani dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang Kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu bahasa Melayu digunakan secara luas oleh rakyat yang tinggal di pesisir wilayah Nusantara. I Ching menerangkan bahwa banyak pendeta yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab suci agama Buddha. Guru besar yang sangat terkenal masa itu adalah Sakyakirti yang mengarang buku Hasta Danda Sastra. Saya di sini bertugas untuk membacakan tentang kebudayaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang pernah jadi Nusantara, tentunya peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di berbagai daerah kekuasaan mereka. Salah satunya yang masih ada hingga kini ialah prasasti. Nah, berikut ini prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Di antaranya yang pertama adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan peninggalan di bagian barat Pulau Bangka. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan ditulis dengan aksara Pallawa yang ditemukan pada Desember tahun 1892. Yang kedua yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan pada 29 November 1920 Masehi dengan ukuran 45 dikali 80 cm. Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisikan tentang utusan kerajaan yang melakukan perjalanan Sidayata menggunakan perahu dengan 2000 pasukannya. Sampai saat ini, prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang kedua ada prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru di Palembang. Isi dari prasasti ini yaitu tentang kutukan bagi orang yang berbuat jahat di Sriwijaya. Sama halnya dengan prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu sekarang berada di Museum Nasional Indonesia. Yang keempat ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan pada 17 November 1920 di sekitar tepian utara sisi Sungai Musi. Prasasti ini berisikan tentang doa-doa dan menunjukkan perkembangan Buddha. Aliran mereka yaitu aliran Mahayana. Kelima ada Prasasti Logor. Prasasti Logor ditemukan di Thailand Selatan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Pada sisi A menjelaskan gagahnya Raja Sriwijaya dan dituliskan juga bahwa Raja Sriwijaya merupakan raja dari segala raja di dunia yang telah mendirikan Trisamaya. Nah, pada sisi B berisi mengenai pemberian gelar Wisnu yang diberikan kepada Sri Maharaja. Yang keenam ada Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema yang ditemukan di desa Palas Pasema sama dengan namanya berada di Lampung Selatan. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan Pallawa. Berisi tentang kutukan yang tidak tunduk pada peraturan kekuasaan Sriwijaya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya melakukan perekonomian dengan melewati jalur Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda yang dulu menjadi urat nadi perdagangan Asia Tenggara. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga membangun pelabuhan khusus untuk perekonomian antar pulau dan antar kawasan. Dalam sejarah dikatakan bahwa pelabuhan yang dibuat Sriwijaya sangatlah ramai disinggahi kapal-kapal asing. Kerajaan Sriwijaya juga memperoleh banyak keuntungan dengan mengekspor barang-barang berkualitas ke Arab dan Cina. Barang-barang yang diekspor ke Arab adalah
kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, rempah-rempah, dan kemenyan. Sedangkan barang-barang yang diekspor ke Cina yaitu gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin kristal, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian kapas, cula badak, rempah-rempah, dan obat-obatan. Hasil bumi tersebut kemudian dijual serta dibarter dengan sutra, kain katun, porselen melalui relasi dagang yang dilalui dari Arab, Cina, serta Madagaskar. Selain itu, kekayaan Sriwijaya juga didapatkan dari bea masuk dan bea keluar yang ada di Bandar Sriwijaya, bea cukai dari semua kapal yang melintas di Asia Tenggara, upeti untuk persembahan raja-raja, dan hasil perdagangan. Berhasilnya Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai jalur perhubungan perdagangan serta pelayaran yang ada di Asia Tenggara menjadi hal yang sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian kerajaan, sebab akan ada banyak kapal asing yang berlabuh untuk menambah bekal makan, air minum, istirahat, serta melakukan aktivitas perdagangan yang lain. Melihat kegiatan yang semakin ramai dan bertambah, akhirnya Sriwijaya membangun ibu kota baru, yaitu Ligor. Hari ini dapat dilihat dari prasasti Ligor. Adanya ibu kota baru tersebut bukan berarti ibu kota yang ada di Sumatera Selatan ditinggalkan. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk memberikan pengawasan yang lebih dekat. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya bagi yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.